Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pertemuan 3 ini, yaitu mata kuliah penelitian pendidikan ya. Semoga saudara tetap sehat dan semangat ya. Meskipun ingin bertatap muka, tapi kita masih harus di rumah saja ya. Baik, minggu yang lalu saudara sudah mendapatkan PPT ya, bahan ajar tentang karakteristik penelitian. Kemudian ada tugas membuat rumusan masalah. Ibu membuat beberapa kelompok. Nah, saudara coba membuat rumusan masalah ya. Kali ini ibu akan menceritakan atau menjelaskan tentang variabel ya. Kalau saudara penelitian itu, kalau saudara baca-baca pasti ada kata-kata variabel ya. Nah, barangkali ada saudara yang sudah mendengar tentang variabel dan sudah mengerti gitu ya. Tapi ada juga misalnya baru mendengar apa sih variabel ya. Jadi variabel ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitiannya karena akan menjadi objek penelitiannya ya. Nah, suatu penelitian tidak mungkin tidak ada variabel. Jadi harus ada variabel. Nah, variabelnya itu kadang-kadang lebih dari satu atau banyak gitu ya. Nah, yang baik, penelitian yang baik minimal 2 variabel ya. Nah, kalau misalnya banyak variabelnya itu juga lebih bagus. Itu mengisyaratkan bahwa peneliti itu lebih banyak melihat persoalan gitu ya. Nah, tetapi meskipun banyak variabelnya, belum tentu penelitian itu lebih baik ya. Kenapa penting kita mengenal variabel ya? Yang pertama, untuk menentukan fokus kajian supaya tetap konsisten. Jadi si peneliti ini tidak kemana-mana ya, tapi harus fokus ke variabel itu ya. Jadi itu jalan-jalan ya. Misalnya saudara mau beli buku ke Gramedia. Nah, berarti kan pikiran kita itu toko buku Gramedia. Terus nanti misalnya mau beli buku penelitian pendidikan. Nah, sudah sampai di toko Gramedia kan banyak buku itu. Nah, saudara cari malah lihat-lihat buku novel. Kemudian saudara cari buku yang lain gitu ya. Nah, jadi tidak fokus ke situ, padahal variabel itu harus fokus. Misalnya tadinya mau beli buku penelitian pendidikan, ya udah beli penelitian pendidikan, yang lainnya itu kan tambahannya. Nah, itu jadi supaya fokus ya. Nah, yang kedua, untuk menemukan keterkaitan logis dengan variabel lain berdasarkan teori. Jadi kita kalau sudah menemukan satu teori, kita mengemukakan variabelnya. Nah, si variabel satu dan variabel yang lain itu harus berkaitan. Jadi untuk menemukan keterkaitannya. Yang ketiga, kenapa penting mengenal variabel? Karena variabel itu merumuskan indikator ya, untuk merumuskan indikator, untuk merumuskan dimensi dan pilihan instrumen. Jadi nanti kalau kita mau penelitian, indikatornya apa, instrumennya apa. Instrumen itu apa? Instrumen itu adalah alat untuk mengumpulkan datanya ya. Misalnya saudara sekarang mau penelitian tentang pendidikan di sekolah, kita ingin melihat hasil belajar, misalnya hasil belajar siswa SMA misalnya. Nah, bagaimana kita melihat hasil belajarnya itu menggunakan instrumen. Instrumennya apa? Berupa soal pretest dan soal post test. Jadi instrumen itu adalah alat untuk mengumpulkan data ya. Nah, sekarang variabel itu
berdasarkan hubungan antar variabel penelitian dibedakan menjadi beberapa, ya ada 5. Satu, variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas ini variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoritis berdampak variabel lain. Jadi variabel satu ini, variabel bebas ini merupakan penyebab variabel yang lain. Misalnya begini, kita menggunakan pembelajaran daring. Nah, saudara ingin penelitian model pembelajaran daring mempengaruhi kreativitas siswa, misalnya gitu. Ya. Nah, jadi model pembelajarannya sebagai variabel X, ya, variabel yang independen atau variabel bebas. Kreativitasnya variabel Y, yaitu variabel kebalikannya. Kalau ada bebas, ada tidak bebas, ya, atau terikat. Tuh, contohnya seperti itu. Contoh lagi, pendidikan dan pelatihan mempengaruhi kompetensi seseorang. Yang mana yang variabel bebasnya? Yang pendidikan dan pelatihan. Yang variabel tidak bebasnya mempengaruhi kompetensi seseorang. Nah, itu ya. Jadi variabel itu adalah sesuatu yang mempengaruhi sesuatu yang lain. Itu variabel, ya. Nah, itu yang pertama, variabel bebas. Yang kedua, variabel tak bebas. Variabel tak bebas juga suka dikatakan variabel terikat, ya. Kalau yang tadi independent variabel, kalau yang tak bebas dependent, ya. Variabel tak bebas ini secara struktur berpikir keilmuan menjadi variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel yang lainnya, ya. Tadi contohnya itu tadi X dan Y, ya. Ada variabel X, ada variabel Y. Nah, variabel X yaitu variabel bebas, variabel Y variabel tak bebas, ya. Model pembelajaran X mempengaruhi kreativitas siswa. Nah, itu jadi model pembelajaran itu variabel bebas, mempengaruhi kreativitas siswa variabel tak bebas, ya. Kemudian yang ketiga, variabel moderasi atau moderator, ya. Moderating variable adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel satu dengan variabel lain, antara variabel yang bebas dengan yang variabel tak bebas. Seperti tadi, model pembelajaran daring mempengaruhi kreativitas siswa. Nah, model pembelajaran daringnya ini diperkuat atau diperlemah oleh variabel moderator, yaitu, ya, yang memperkuatnya itu misalnya model pembelajaran diperkuatnya itu misalnya pembelajarannya itu jadi model pembelajaran daring mempengaruhi kreativitas siswa. Nah, ternyata yang mempengaruhi kreativitas siswa itu tidak maksimal. Karena apa? Karena pembelajaran daringnya misalnya tidak optimal, tidak ada sinyal misalnya gitu. Nah, itu kan terhambat. Nah, itu jadi memperlemah. Nah, ya, bisa memperlemah, bisa memperkuat. Itu variabel moderating, ya. Nah, kemudian ada variabel variabel antara atau variabel intervening. Variabel ini adalah yang menjadi penyelang antara hubungan yang variabel bebas dengan yang tak bebas, ya. Variabel X-nya tadi model pembelajaran daring. Nah, model pembelajaran daring ini bisa mempengaruhi kreativitas siswa
kalau misalnya kreativitas gurunya juga ada gitu ya, kalau ya, jadi tengah-tengahnya itu ada kreativitas guru ya. Nah, jadi siswa siswa kreatifnya tuh tinggi karena gurunya juga misalnya mempunyai kreativitas yang tinggi. Tadi pendidikan dan pelatihan mempengaruhi keterampilan seseorang. Nah, ternyata pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya mempengaruhi keterampilan seseorang, tapi di tengah-tengahnya itu karena ada keterampilan kerja misalnya gitu ya, ada keterampilan seseorang, pendidikan dan pelatihan itu. Jadi pendidikan dan pelatihan mempengaruhi keterampilan kerja, dan keterampilan kerja mempengaruhi kompetensi seseorang ya. Saudara bisa baca di ininya ya, di bahan ajarnya. Kemudian ada variabel yang terakhir, yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol ini variabel yang mengontrol pengaruh variabel bebas dan pengaruh variabel tak bebas terhadap bebas ya. Jadi misalnya pembelajaran daring ya, pembelajaran daring ini kan kita ingin melihat kreativitas siswanya ya. Nah, sebelum melihat kreativitasnya, kenapa kok bisa kreativitas siswa meningkat? Oh, ternyata ada kontrol. Saya menelitinya misalnya antar jenis kelamin siswa, yang satu kelompok satu perempuan saja, yang satu laki-laki saja. Nah, ada kontrol, ada variabel kontrol yang menetapkan jenis kelamin gitu ya. Jadi jenis kelamin artinya kepengaruhan X terhadap Y berbeda pada tiap kelompok jenis kelamin misalnya gitu. Demikian ya gitu. Itu tentang variabel kontrol. Jadi ada 5 variabel ya yang berhubungan. Yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel tak bebas atau terikat, yang ketiga variabel moderator, yang keempat variabel interval ya antara, yang kelima variabel kontrol. Nah, selain yang 5 itu ternyata ada juga variabel manifest dan variabel laten ya. Nah, variabel manifest itu variabel yang dapat diukur langsung ya. Misalnya berat badan seseorang, kan kita ukur berat badannya, tinggi badan ya. Kemudian nilai ujian atau nilai UTS, nilai UAS, itu langsung bisa dihitung, diukur. Itu namanya variabel manifest. Kalau satu lagi variabel laten. Variabel laten tidak bisa diukur ya, seperti sikap kepemimpinan, kemudian kompetensi menulis saudara misalnya gitu. Nah, itu kan nggak bisa diukur ya, seperti itu. Atau motivasi belajar itu nggak bisa diukur, nggak bisa dikasih langsung angka gitu ya, tidak bisa langsung. Nah, itu tentang variabel ya. Jadi variabel itu sesuatu yang dibutuhkan dalam suatu penelitian ya, karena variabel itu akan merupakan objek penelitian ya, objek penelitian. Jadi kita mau meneliti apa dan pengaruhnya bagaimana, itu namanya variabel ya. Mudah-mudahan saudara belum mengerti ya, supaya saudara baca lagi. Kalau sudah mengerti, saudara nanti tidak baca lagi ya, sudah jadi anggapnya beres ya. Jadi kata ibu juga, mata kuliah metodologi penelitian ini sedikit susah dicerna karena bukan mata kuliah yang biasa dihafalkan ya, tapi harus dimengerti maknanya, ini maksudnya apa gitu. Oleh karena itu
penelitian pendidikan ini atau penelitian atau metodologi penelitiannya tergantung namanya, sampai saudara jenjang terakhir sekolah pun, kuliah pun, bisa terakhirnya kuliah itu kan S3. Nah di S3 juga ada, waktu S2 juga ada, sekarang S1 saudara namanya penelitian pendidikan. Kalau di fakultas lain mungkin namanya metodologi penelitian karena mau penelitian. Kenapa kita menamakan metodologi penelitian pendidikan? Karena kita jurusannya pendidikan ya, prodi ini namanya itu. Jadi sama saja sebetulnya metodologi penelitian, penelitian pendidikan gitu ya, atau yang semacam itu. Nah itu dipelajari terus sampai S3. Kenapa? Karena tidak dipergunakan sehari-hari gitu ya. Jadi hanyalah waktu-waktu tertentu saja. Misalnya dalam 1 tahun sekali para dosen diberi kesempatan untuk membuat proposal penelitian. Nah itu berarti kan 1 tahun sekali dari Kemenristek ya, dari Menristek, Kemendikbud ada program pengusulan penelitian dan pengabdian, itu 1 tahun sekali. Nah, kemudian dari fakultas ya, fakultas juga setiap 6 bulan sekali silahkan dosen melakukan penelitian. Jadi itu ya karena tidak digunakan sehari-hari, makanya dosen juga kalau misalnya disuruh membuat proposal penelitian itu membaca lagi panduannya, karena ada panduan untuk membuat proposal ini ya, seperti Ibu katakan minggu-minggu yang lalu bahwa penelitian itu tergantung dari institusi ya, berbagai bidang kan, tadi ya ada bidang akademis, ada profesional, ada institusi. Nah itu jadi tergantung nanti, jadi institusi ini mengadakan penelitiannya berapa bulan sekali, misalnya berapa tahun sekali, seperti lembaga-lembaga pemerintah, BKKBN misal, atau Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan. Nah itu suka meminta kepada dosennya siapa yang mau mengajukan penelitian, itu 1 tahun sekali. Nah ini panduannya. Nah jadi karena ya saudara sekarang mengenal mata kuliah metodologi penelitian, ini mungkin sesuatu yang baru bagi saudara. Nah tapi ya, saudara harus paham gitu bagaimana cara membuat, bagaimana langkah-langkahnya ya. Yang pertama, saudara sudah membuat rumusan masalah. Nah, nanti Ibu lihat jawaban saudara tentang rumusan masalah itu seperti apa. Kemudian nanti pada akhir mau UAS, kita biasanya tidak UAS ya, untuk mata kuliah ini tidak ada UAS karena saudara harus membuat rancangan proposal, rancangan penelitian yang akan saudara teliti. Itu nanti di semester 8 saudara mau meneliti apa. Saudara kan sekarang semester 5 ya, semester 5 mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Nanti semester 6 saudara seminar pendidikan. Nah, di seminar itu dari judul yang saudara ajukan pada waktu UAS itu, pada waktu merancang, saudara harus mencari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan judul itu. Nah, jadi pas di semester 6 saudara sudah punya jurnal yang menunjang ya. Kalau misalnya tidak ada jurnalnya, tidak ada sumber, saudara nggak bisa lanjut penelitiannya karena tadi ya, karena tidak ada sumber. Jadi bagaimana kita mau lanjut, kajian pustakanya juga tidak ada misalnya. Nah nanti di semester 7 ada bimbingan skripsi ya, atau apa kayak ilmiah gitu ya, itu nanti semester 8 saudara bimbingan skripsinya harus sudah jadi kan. Semester 8 saudara diberi SK bimbingan. Nah, kemudian nanti saudara bimbingan membuat skripsi ya, melaksanakannya ya. Jadi intinya penelitian pendidikan yang membuat proposal itu harus pertama pendahuluan, perancangan, merancang penelitian, merancang bagaimana ya, itu bab 1 di situ dirancang. Kemudian bab 3-nya, kalau bab 2-nya kan kajian pustaka yang ada di sini. Nah itu jadi lewat mata kuliah seminar. Jadi yang pertama merancang penelitian, yang kedua melaksanakan penelitiannya.
bagaimana melaksanakannya itu di bab 3 ditulisnya, dan bab 4 hasilnya. Nah, yang ketiga urutannya itu membuat laporan ya. Jadi yang pertama merancang, yang kedua melaksanakan, yang ketiga membuat laporan. Itu inti dari penelitian pendidikan itu seperti itu, atau penelitian itu seperti itu ya. Demikian tentang variabel ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan saudara tuliskan di kolom diskusi ya. Kemudian saudara baca-baca lagi ya, karena harus paham ya. Kalau misal kurang ngerti, tanya dulu ke teman ya, ke teman sekelompoknya. Kalau misalnya belum ngerti juga, boleh tanya ke ibu ya. Inilah kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.